Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya hari ini akan bahas analisa XUSD. Sebelum itu saya ingin sedikit menjawab pertanyaan dari teman-teman kita, ada dua orang. Dari Dewi Z92, ciri-ciri BPR gimana bang? Mudah-mudahan dijawab, syukur-syukur dibikin videonya. Lalu dari ini, user DDWCW gitu ya. Salam, siapa tahu apain itu BPR. Ini kalimatnya kayak bikin rancu ya. Mungkin maksudnya apa itu BPR gitu ya. Oke, saya akan bahas. Ini sangat sebenarnya ini sangat rahasia ya. Karena ini sangat jarang dibahas oleh orang lain dan cara penggunaannya pun jarang digunakan. Oke. Ini saya ambil dari ini saya sendiri yang bikin ya. Smart Money ID. Di sini kita lihat BPR. Di sini ada 3, BPR, IEVG, dan Fair Value Gap. Karena yang ditanya BPR, saya akan jawab BPR aja. Oke, kita fokus sebelah kiri. Ya, sebentar saya zoom. Nah, sebelah kiri ini ya. Ada EVG sebelah kiri. Oke, dia turun ya, naik. Nah, naiknya ini kencang, boom. Bikin candle ini dan bikin EVG di sebelah kanan. Nah, EVG-nya ini sejajar. Meskipun nggak terlalu sejajar, tapi ini BPR. Oke, contoh gini ya. Contohkan di XUSD kemarin muncul. XUSD. Ini sangat powerful, silakan disimpan ilmunya ya. Kalau perlu di download. Ini BPR nih. Mapping saya kemarin itu ya. Nah, ini kemarin saya jadikan area sell dengan stop loss di sini. Sebentar, di sini. Nah. Oke. Dan gimana cara menggunakan BPR? Oke. Sebentar ya, nah, lihat nih ya. Tadi kan bullish ya. Contohnya ya, ini kan bearish. Sini kita lihat. Di sini terdapat EVG bullish ya, EVG bullish, oke? Nah, candle ini naik lalu turun. Nah, turunnya kenceng banget. Kenceng banget dan sini bikin EVG lagi nih. EVG. Nah, EVG ini sejajar nih. Nah, ini BPR. Oke? Contoh lagi di mana, Bang? Nih, saya contohkan lagi nih, ada lagi nih di sini nih. Kita replay di sini. Kita masuk ke lower time frame yang H1 kalau nggak salah. Nah, di sini nih. Sini kita lihat sini. Sini ada EVG. Oke. Sini ada EVG lagi. Ini EVG. Nah, ini BPR. Kita bisa menggunakan entry di area ini. Oke. BPR. Oke. Sekarang kita lihat ya. Kita lihat. Tuh, turun jauh banget ya. Nah, ada lagi di mana, Bang? Di sini. Sebentar saya tunjukin ya. Ini powerful, sangat-sangat powerful. Ini kita lihat. Ntar saya akan jelaskan cara penggunaannya. Oke. Disimak, ini powerful ya. Saya nggak akan bikin video ini di playlist, nggak bakal saya share cuma-cuma. Karena ini mahal banget ilmunya. Saya sendiri yang riset. Saya dapat dari ICT ilmunya, ini EVG. Dan pengembangannya saya sendiri yang riset. Nah, ini BPR. Oke, masuk ya. Oke, dari sini lah ya, dari sini ya. Ini BPR. Sekarang kita lihat masuk, turun kencang. Tuh. Oke. Saya akan jelaskan logik penggunaannya. Oke. Saya akan jelaskan yang kemarin aja lah ya. Di mana? Di sini nih. Yang terbaru di sini nih. Ini BPR. Saya akan jelaskan kenapa saya sell di sini kemarin. Oke. Logiknya masuk nggak untuk sell di sini di BPR? Karena nggak semua BPR tuh work, ya. Nggak semua BPR tuh work, nggak semua. Sini kita lihat. Di daily, di H4 dia break market structure, oke? Bos. Nah, otomatis dia akan pullback dong. Kalau kita pakai Fibonacci, sini ke sini, dia masih di premium, oke? Zona premium, oke. 1, checklist, dia premium zona masuknya. Yang kedua, sini ada OBIM, ya, ada OBIM. Ini OBIM. Dan OBIM ini terdapat liquidity dan imbalance. Di mana? Sini kita lihat. OBIM ini men-sweep high sebelumnya. Dan terdapat imbalance. Nah, ini powerful. Sangat-sangat powerful. Sangat-sangat powerful. Kemudian, kalau kita masuk ke M30, ini chance of character M30, ya. Cok M30. Berarti ini supply dong. Supply M30, oke? Checklist. Ini premium H4, supply M30, OBIM H4. Nah,
masuk di sini ada BPR. Nah, saya sell. Oke. Nah, ini ya alasannya ya. Pertama, dia masuk premium H4. Yang kedua, CHOK M30. Yang ketiga, OBIM H4. Nah, di sini muncul BPR, saya masuk. Nah, yang di sini saya akan jelaskan alasannya apa. Oke. Sini kita lihat. Ini terjadi breakout structure di sini ya. Oke. Breakout structure. Dan di sini ini H4 kurang jelas. H1 di sini CHOK, real CHOK, oke. Dan masuk OBIM, di sini OBIM ya. Dan OBIM ini terdapat imbalance. Ini imbalance dan liquidity. Di mana? Di sini. Lihat sweep high sebelumnya. Nah, dia masuk nih ke area sini, supply. Oke, supply OBIM dan supply M30 setelah CHOK. H1 setelah CHOK. Nah, sini kita lihat BPR ini. Oke. Paham ya? Jadi kita harus paham juga tentang tren, oke? Tentang apa poin-poin yang lain lah, apa itu di sini ya CHOK, apa ada OBIM gitu. Kita harus lihat dulu zonanya gitu. Karena nggak semua BPR tuh work. Nah, ini cara kita identifikasi BPR gitu ya. Paham lah ya? Ini sangat-sangat powerful dan saya nggak akan bikin ilmu ini di playlist. Dan coba cek di YouTube. Jarang yang bahas ini. Jarang banget. Paling cuma BPR doang. Oke, saya akan bahas analisa XUSD ya. Di daily dia respect ini shadow. Kalau di ICT dia rejection block. Rejection block di sini. Oke. Di H4 dia kan di sini respect OBIM ya. OBIM, BPR, CHOK M30. Sebenarnya ini tuh CHOK M30 di sini. CHOK M30. Nah, saya belum masuk di XUSD kemarin, belum masuk. Kemarin muncul peluang breaker di sini. Ini breaker block. Breaker block dia udah sampai sini, SSL di sini dan dia naik lagi. Nah, kita harus antisipasi nih takutnya reversal. Karena kemarin muncul sell di sini nih sekali, tapi saya nggak entry, saya kelewat, nggak lihat market. Nah, harusnya sih diambil low di sini nih. 2471, dikit lagi padahal. Tapi dia naik lagi. Nah, di sini terdapat high, triple high, yang mana menjadi liquidity. Takutnya dia kalau naik kencang banget bisa ngambil high di sini. Kita harus waspada di sini zonanya. Nah, pertanyaannya kita harus entry apa di sini? Cari peluang buy apa sell? Ini agak tricky sih menurut saya. Karena gini ya. Ini kan CHOK M30 ya di sini ya. CHOK M30. Dia kan turun harusnya ya. Sama kayak di sini nih. Sebentar saya tunjukin ya. Saya tunjukin dulu ya datanya. Ini H4 ya. Ini ada boss waktu itu di sini ya. Ada boss di sini, ada boss dan fokus zona ini. Fokus zona ini ya. Oke, saya replay. Waktu itu kan saya mapping di sini waktu itu ya. Masih ingat ya? Dan perfect. Di sini kalau kita ke M30, ini CHOK. Real CHOK. Di mana di sini? Lihat nih ya. Pullback. Pullback diambil. CHOK. Nah, ini supply. Dia turun, dia naik, langsung turun tuh. Nggak bertele-tele. Dia turun. Nah, tapi kalau di zona yang sekarang ini, di sini kita lihat di H4 dia boss ya. Nah, saya fokus di sini nih. Sama kayak di sini kemarin ya, di sini sama di sini nih. Nah, itu zonanya yang 3 ini. Coba cek lah di lower time frame ya. Nah, zona ini saya khawatir jebakan untuk buyer. Ya, saya khawatir jebakan untuk buyer. Khawatirnya ya. Karena ini CHOK harusnya dia ngambil di sini, harusnya turun nih. Tapi ini enggak, dia bertele-tele. Enggak langsung turun ke sini tuh. Enggak kayak di sini nih. Nah, pertanyaannya kita mau entry buy apa sell? Oke. Kita intraday ya. Coba kita ke H1. H1 dia di sini tuh breaker block. Ini breaker block. Dan di respect udah sampai sini. Kalau ICT ini break market structure. Ini belum di break, cuman shadow doang. Oke.
Kalau kita pakai, oke, saya akan pakai EVG ini nih untuk cari peluang. Fair value gap di sini. Ini ada EVG di sini. Kalau misalkan harga ke sana, kita cari sell. Kita cari konfirmasi sell di sini. Saya menggunakan EVG sebagai POI. M15 peluangnya untuk dan M5. Entah itu breaker block atau mitigation block atau breaker atau IEVG di sini. Tapi kalau misalkan di sini nggak ada peluang, dia akan terus naik dan bikin tren lagi bullish. Oke. Saya fokus cari EVG di EVG untuk peluang. Kalau H1 sama ya. Di sini ada liquidity di sini. Liquidity. Jangan sell di sini ya. Sell di atas liquidity. Di sini EVG sini, cari sell di sini. Oke. Kita trade di zona yang kecil. Jadi gitu ya. Fokus di EVG ini untuk cari sell. Saya nggak cari buy dulu. Oke, saya nggak cari buy dulu. Oke, itu aja ya guys ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.